Halo teman-teman peternak, ketemu lagi nih. Hari ini kita bakal bongkar satu rahasia yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa banget buat ternak kambing kita. Sesuatu yang sering ada di depan mata, tapi ya sering kelewat juga. Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras, capek-capek cari pakan, tapi kok hasil ternaknya gitu-gitu aja? Kambingnya badannya lama banget gedenya, nafsu makannya naik turun, terus kayaknya gampang banget sakit. Padahal kita udah ngerawatnya bener-bener kan? Itu rasanya bikin frustrasi banget. Nah, yang bikin tambah gregetan, banyak banget peternak yang udah nemuin solusinya bilang begini, nyesel banget kenapa nggak dari dulu aja pakainya. Nah, perasaan kayak ketinggalan kereta ini nih, yang bikin kita harus cepat-cepat cari tahu solusinya apa. Oke, kita langsung aja ya ke solusinya. Jadi, jawabannya itu ternyata ada di sebuah tanaman yang mungkin tiap hari kita lihat tapi nggak sadar kalau potensinya segede ini. Namanya daun pepaya Jepang. Jadi apa sih sebenarnya daun pepaya Jepang ini? Orang-orang juga sering nyebutnya caya. Gampang banget kok buat kenalinnya. Daunnya itu lebar, bentuknya kayak jari tangan, warnanya hijau tua pekat. Dan yang paling penting, tumbuhnya itu cepet banget dan rimbun kayak semak. Tahan banting deh pokoknya tanaman ini. Nah, ini penting banget. Jangan sampai salah ya, kita lihat di tabel ini. Pepaya Jepang atau caya ini, dia itu fokusnya buat diambil daunnya dan tumbuhnya jadi semak rimbun. Beda banget sama pepaya biasa yang kita kenal, yang batangnya tinggi dan kita tungguin buahnya. Jadi, ini dua tanaman yang sama sekali berbeda. Sekarang bagian paling kerennya, apa sih yang ada di dalam daun ini? Gila, ini isinya paket lengkap. Proteinnya tinggi, ini penting banget buat ngebangun otot dan naikin berat badan kambing. Terus ada serat, ini buat jaga pencernaannya biar lancar, gak gampang kembung. Vitamin A sama C-nya itu kayak tameng, bikin daya tahan tubuhnya kuat. Plus ada kalsium sama zat besi juga, komplit. Oke, teorinya udah mantap nih soal nutrisi. Sekarang, ayo kita lihat gimana manfaatnya kalau udah dikasih ke kambing-kambing kita. Manfaat nyatanya gitu. Manfaat nomor satu yang bakal langsung kelihatan banget, itu nafsu makannya. Kambing yang tadinya milih-milih pakan, atau makannya sedikit, setelah dikasih daun ini, jadi lahap banget. Ini biasanya perubahan pertama yang bikin peternak senyum-senyum sendiri. Logis kan? Kalau nafsu makannya bagus, ya otomatis badannya jadi lebih cepat gede. Protein tinggi yang tadi kita bahas itu langsung bekerja, jadi dagingnya lebih cepat terbentuk. Ini jelas jadi kunci utama kalau kita mau ngejar bobot, terutama buat program penggemukan. Aduh, semua peternak pasti pusing deh kalau udah urusan kambing kembung. Nah, daun ini bisa jadi salah satu solusinya. Serat alaminya itu bantu banget buat menstabilkan sistem pencernaan kambing. Jadi resiko kambing kena masalah pencernaan kayak kembung itu bisa berkurang drastis. Cuaca lagi nggak nentu. Kadang panas banget, kadang hujan terus. Kita nggak bisa kontrol itu. Tapi kita bisa bikin ternak kita lebih kuat dari dalam. Vitamin A dan C dari daun ini fungsinya yaitu buat jadi booster imun. Bikin kambing lebih tangguh, nggak gampang sakit. Dan ini dia nih yang paling bikin seneng. Dari sisi ekonomi, ini juara. Nanamnya gampang banget, nggak butuh perawatan yang aneh-aneh, dan pastinya murah. Ini sama aja kayak kita punya pabrik pakan suplemen sendiri di pekarangan rumah. Kita masuk ke bagian yang super penting. Manfaatnya emang luar biasa, tapi ada aturan mainnya. Cara pemberiannya harus benar. Ini kuncinya, supaya kita dapat hasil yang paling bagus dan yang terpenting, ternak kita tetap aman. Oke, ada 5 aturan main yang wajib kita ikutin. Pertama, dan ini nggak bisa ditawar, daunnya harus dilayukan dulu. Jangan pernah kasih mentah-mentah dalam jumlah banyak ya. Kedua, ingat, ini cuma suplemen, bukan makanan utama. Jadi harus dicampur sama pakan lain. Ketiga, kasihnya sedikit-sedikit dulu, bertahap, biar perut kambingnya nggak kaget. Keempat, atur jadwalnya, cukup 2-3 kali seminggu aja. Kelima, ya ini dasar banget sih, pastikan daun yang kita kasih itu bersih dan sebar. Simple tapi krusial. Oke, kita udah tahu apa itu daun pepaya Jepang dan gimana caranya. Nah, di bagian terakhir ini, kita mau ngomongin kenapanya. Ini udah bukan lagi soal daun, tapi soal pola pikir yang ngebedain mana peternak yang sukses sama yang biasa-biasa aja. Ini dia pesan intinya. Tahu informasi kayak gini tuh percuma kalau kita nggak ngapa-ngapain. Kuncinya itu bukan cuma di tahu, tapi di melakukan dan konsisten. Nggak ada yang instan di dunia ternak. Semuanya butuh proses dan ketekunan. Jadi, yuk kita ambil langkah pertama. Nggak usah muluk-muluk, coba aja tanam beberapa batang caya di dekat kandang. Anggap aja ini investasi kecil buat masa depan peternakan kita. Terus, lihat deh perubahannya dalam beberapa minggu ke depan.
Jadi, pertanyaan terakhir dari saya buat Anda. Setelah dengerin semua ini, kira-kira perubahan kecil apa nih yang mau Anda mulai hari ini juga buat ternak Anda? Karena seringkali, hasil yang besar itu dimulai dari satu tindakan kecil yang kita lakukan sekarang. Terima kasih sudah menyimak.